Nah, tentang sejarah tanggal 10 di bulan Muharram atau Ngasura. Di sini kami akan menerangkan tentang kejadian-kejadian sejarah masa lalu, zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Salam damai, salam sentosa, salam sejahtera, salam NKRI harga mati. Bulan ini adalah bulan Muharram, atau kalau istilah Jawa namanya bulan Syuro. Diambil dari Ngasura yang artinya tanggal 10. Dan kebetulan besok di bulan Muharram ini bertepatan tanggal 10. Apa saja fenomena-fenomena tentang sejarah tanggal 10 di bulan Muharram atau Ngasura? Di sini kami akan menerangkan tentang kejadian-kejadian sejarah masa lalu, zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Ini banyak sekali. Yang pertama, di tanggal 10 bulan Syuro, Allah menerima pertobatan Nabi Adam alaihissalam pada saat beliau, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ibunda Siti Hawa, memakan buah khuldi. Terus yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Idris sekarang berada di dalam surga. Beliau lagi menjahit pakaian untuk penduduk surga nanti. Terus yang ketiga, turunnya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal pada saat bahtera. Banjir bandang menghantam kaumnya Nabi Nuh naik kapal. Lah turunnya kapal Nabi Nuh alaihissalam ini di tanggal 10 bulan Syuro. Terus yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang dibikin oleh Raja Namrud dan bala tentaranya untuk membakar beliau. Selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dibikin oleh Raja Namrud dan bala tentaranya di tanggal 10 Muharram. Terus yang kelima, diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagai muslim kita harus tahu, Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya sebanyak 4 kitab yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim dan mukallaf. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang keenam, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Sejarah telah mencatat bahwa Nabi Yusuf bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf pernah dipenjara karena bukan bersalah, tapi karena beliau mengalah. Biarlah saya mengalah, biarlah saya yang dipenjara, daripada di situ itu menjadi masalah buat Siti Zulaikha itu di penjara. Keluarnya adalah tanggal 10 Muharram. Terus yang ketujuh, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam di tanggal 10 bulan Muharram. Pada saat Nabi Yakub alaihissalam terus menangis terus sampai buta, di tanggal 10 beliau disembuhkan dari kebutaannya. Terus yang keenam, dikeluarkannya yang ke-8, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari sakitnya yang berkepanjangan. Sampai di situ diriwayatkan
sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu sampai belatungan. Nah, di tanggal 10 bulan Muharram beliau disembuhkan. Terus yang ke-9, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Yunus alaihissalam pernah dimakan ikan dan keluarnya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang ke-10, disibakkannya lautan dari Bani Israel. Pada saat kaum Bani Israel dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, pada saat berhadapan dengan laut lepas di tanggal 10 bulan Muharram, inilah laut itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, terus terbelah menjadi jalan. Bani Israel lewat jalan karena lautnya terbelah kan gitu. Terus Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut tersebut karena menutup kembali. Ini di tanggal 10 di bulan Muharram. Terus yang ke-11, diampuninya Nabi Dawud alaihissalam dari kesalahannya. Nabi Dawud alaihissalam diampuni dosanya dari Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang ke-12, diberinya Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan. Nabi Sulaiman terkenal nabi yang bisa menaklukkan bangsa jin, bangsa binatang, dan beliau dianugerahi kerajaan yang megah, yang luar biasa di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang ke-13, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nabi Isa alaihissalam kalau menurut orang Islam itu belum meninggal. Adapun yang disalib adalah Yudas. Beliau diangkat di tanggal 10 bulan Muharram, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, beliau diturunkan kembali untuk melawan Dajjal bersama Imam Mahdi. Nah, terus yang ke-14, diampuninya kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang dari baginda kita Nabi Muhammad SAW di tanggal 10 bulan Muharram. Intinya kejadian-kejadian sejarah tempo dulu ini mengingatkan kita kembali bahwa kebenaran itu akan selalu tegak berdiri mengalahkan kebatilan. Kebenaran akan tetap menjadi penghuni bumi ila yaumil qiyamah dan akan mengalahkan kebatilan. Hari ini fenomena-fenomena nasab masih terus bergulir. Akankah nasab Bang Alami akan hancur lebur, pupus tinggal cerita? Kita tunggu saja akhir dari episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.